Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di Sini. Nah, selalu Opini hadir dengan obrolan yang menginspirasi, bermanfaat dan juga menarik tentunya. Di episode kali ini pemirsa akan membahas mengenai prestasi, tapi biasanya kita membahas mengenai hobi yang menjadi prestasi. Nah, kalau hari ini agak lain nih pemirsa, prestasi yang menjadi profesi. Gimana kak itu? Hari ini akan ngobrol bersama dengan wanita yang anggunli tentunya, bersama dengan Mbak Afifa Manca. Halo. Hai, akhirnya ketemu ya. Iya, akhirnya ketemu. Setelah sekian lama tidak bertemu ya. Mbak Afifa, gimana kabarnya hari ini? Baik dong, alhamdulillah baik. Nah, kita hari ini agak berbeda ya. Biasanya tuh ngobrolnya mengenai hobi yang menjadi prestasi. Nah, hari ini bicaranya mengenai prestasi yang menjadi profesi. Seperti apa itu Mbak Afifa? Tapi nanti kita bahas mengenai itu. Sekarang mau kenalan dulu sama Mbak Afifanya. Pemirsa Opini mau tahu juga sebenarnya Mbak Afifa ini siapa sih gitu lah. Sebenarnya udah banyak juga kayaknya yang tahu ya. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu nih. Mbak Afifa ini aslinya dari mana? Dari Bengkulu kah atau dari mana? Dari Bengkulu dong pastinya. Anak Bengkulu asli ya? Mungkin perkenalan dulu. Hai, saya Afifa Manca gitu ya. Bisa dipanggil saya Afifa. Saya juga pelaku pageant juga ya kemarin gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah pensiun. Udah pensiun. Jadi memang saya tuh punya banyak banget hobi yang jadi prestasi, dan prestasi sekarang saya buat menjadi profesi nih. Jadi dia berkelanjutan gitu. Benar. Ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya pemirsa Opini juga mengenyampingkan hobinya ya Mbak ya. Karena Mbak juga dari hobi bisa jadi prestasi dulunya. Sekarang udah pensiun ya. Sekarang udah bisa menjadi profesi. Nah, kan kita tahu nih kalau Mbak Afifa aktif di dunia pageant. Tapi mengenai itu sendiri, gimana sih Mbak? Yang pertama yang mau kita tahu gimana support dari keluarga dulu. Wow, kalau support dari keluarga luar biasa ya. Jadi memang dari dulu nih, mungkin kita tarik lagi nih ke belakang, dari kecil-kecil umur 3 tahun itu udah memang diikutin dunia modeling pertama. Biasa tuh ibu-ibu ngajakin anak-anaknya buat lomba gitu ya, biar makin berani. Tapi dulu bener-bener nggak berani. Takut banget. Masa gitu. Sih pernah ya setakut itu. Jadi saking orang tua aku tuh kayak seneng banget nyuruh berkali-kali, terus sampai aku nggak berani, akhirnya dia marah, udah kalau memang nggak mau kita berhentikan ini semua. Akhirnya vakum lah. Sibuk dengan dunia sekolah tentunya ya, sekolah les. Fokus pendidikan. Bener, pendidikan, terus sampai di SMP. Aku tuh ngelihat salah satu idola gitu ya di zaman dulu tuh ada, boleh ya sebut nama boleh artisnya dong. gitu Boleh ya, dong. atau modelnya itu ada Paula Verhoeven. Istrinya Mbak Im Wong ya. Bener, kayak wow, ini cewek cantik banget ya, punya karisma yang luar biasa. Akhirnya aku mulai lagi lah ikut lomba-lomba. Pertama lomba-lomba biasalah di mall gitu ya, lomba, terus kayak wow, ini kayaknya harus diseriusin nih gitu ya, pengen deh ikut kompetisi yang besar gitu ya, mencoba bagaimana bisa tampil bukan hanya jalan aja, tapi juga bagaimana kita mengeluarkan advokasi kita, bagaimana kita bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman sebaya kita untuk sama-sama bisa berprestasi. Nah, akhirnya aku pertama kali itu ikut ajang yang lumayan besar gitu ya. Itu cukup berani sih sebenarnya ya. Anak umur gitu. 16 tahun ikut ajang yang besar banget. Itu ada Bujang Gadis provinsi langsung nih, provinsi enggak kota Bengkulu. ya, langsung belum. provinsi. Iya, langsung ke provinsi. Itu kayak melihat kakak-kakak yang udah pinter ngomong gitu ya. Terus mereka juga pinter nih berdandan dan sebagainya. Nih anak umur 16 tahun gitu ya. 16 tahun kayak ya udahlah, modal nekat aja, kalau memang dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Terus akhirnya masuk ke finalis aja, itu aku terakhir dipanggil. Itu aku benar-benar deg-degan banget, kayak wah ini kayaknya nggak bakal. Tapi akhirnya dapet. Akhirnya juga di sana banyak banget pembelajaran, dan nextnya aku ikut lagi sampai sekarang. Jadi semacam kayak kecanduan gitu ya. Bener. Kayak apa ya? Sebenarnya kayak karena di challenge gitu ya. Iya, Semakin betul. kayak di sini nih kita banyak belajar ini nih. Terus kita ikut lagi ajang lain, itu pembelajarannya beda lagi. Sebenarnya yang aku senang tuh karena belajar dan banyak pengetahuan yang kita dapat. Itu sih. Jadi kalau
kita bicara tentang apa yang didapat nih ketika lomba ya, pasti kalau relasi jelas ya. Kalau pembelajaran menurut Mbak Afifa sendiri apa yang didapat waktu itu? Yang didapat banyak ya. Karena berbeda-beda ajang kan. Jadi seperti apa gitu loh pengetahuan yang bisa Mbak Afifa dapat di situ selain public speaking. Kalau public speaking jelas itu pasti dilatih kan. Terus pengetahuan seperti apa lagi gitu loh Mbak? Jadi kalau misalnya aku nih udah pernah di daerah, udah pernah di nasional juga pernah, alhamdulillahnya. Jadi waktu di nasional aku tuh kayak melihat, wah ternyata anak nasional sama anak daerah itu jauh. Cara berpikir mereka, cara mereka berbicara, cara mereka mempresentasikan diri mereka itu jauh lebih baik. Jadi di sana juga lebih belajar tuh bukan hanya belajar public speaking, modeling atau pageant sama public speaking kita sehari-hari itu berbeda. Jadi kita banyak banget belajar kayak bagaimana sih kita berinteraksi dengan orang yang sejajar dengan kita atau mungkin bahkan di atas kita. Kita mungkin berbeda nih cara berbicara. Itu satu, public speaking. Terus kedua, aku juga diajarin catwalk yang baik. Terus dunia modeling tuh seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Terus kerjanya seperti apa, itu semua aku dapetin. Mungkin walaupun ya sampai sekarang aku juga belum dapet nih kesempatan di sana, tapi kayak banyak banget nih ilmunya. Terus juga relasi udah pasti gitu ya. Terus di sana juga kita belajar bagaimana membranding diri. Jadi apalah artinya kita bisa segala macam dengan prestasi kita tanpa kita bisa membranding nih diri kita siapa. Itu sih. Jadi memang dikemas dengan baik, membawalah sampai sekarang Afifa yang sekarang gitu. Dari anak yang 16 tahun ya, yang benar-benar dulu tuh kayak apapun tuh nggak berani, kepercayaan diri nol gitu. Sekarang tuh kayak bener-bener walaupun kita mungkin gak secantik itu mungkin, atau mungkin kita tidak sebaik itu, tidak seberprestasi itu, tapi kita bisa menyesuaikan diri nih sebagai wanita Bengkulu gitu ya, bisa mempresentasikan prestasi-prestasi yang kita bawa gitu. Aku sempat speechless sih ketika mendengar Mbak Afifa dulu gak percaya diri. Ya, bener. Oh iya, seperti itu ya ternyata. Bener. Jadi sebelum mengikuti ajang yang di umur 16 tahun itu, sebelumnya itu benar-benar gak percaya dengan tidak percaya diri. Sebenarnya bukan nggak percaya diri sih, kurang tapi lebih ketakut. Gimana sih anak-anak umur 16 tahun? Mungkin kalau kamu beda, mungkin kamu lebih berani gitu ya. Iya Pak. Kalau aku tuh lebih buat nanya alamat aja. Misalnya aku turun nih, nanya Pak, alamat ini di mana ya? Itu aku takut. Bener-bener aku kayak ayo dong temenin gitu, kayak ayo dong bantuin nanya, sebegitu takutnya. Tapi ketika ikut ajang di 16 tahun itu bener-bener gempurannya, karena memang anak-anak dicampur dengan orang dewasa yang memang sudah biasa gitu ya. Jadi bener-bener kayak ayo Fifa bisa gitu. Apalagi dulu tuh kayak bener-bener cukup kayak culture shock gitu loh. Kayak bener-bener oh gini ya, kita harus berdiri cantik harus gitu ya, bener gitu ya. Terus kita harus menyapa semua orang yang hadir gitu. Aku dulu kayak ya udah aja, kalau datang ya duduk gitu ya, udahlah paling senyum gitu ya. Enggak kayak gitu, kita harus lebih ramah gitu loh, harus kayak nanya hai selamat pagi, sesimpel itu. Banyak perubahannya itu. Karena kenapa nih pemirsa aku bertanya seperti itu, karena melihat Mbak Afifa yang sekarang karena aku ketemuin Mbak Afifa yang sekarang yang dia kayak seaktif itu, semandiri itu, dan ngelihat Mbak Afifa bagaimana dengan murid-muridnya juga ternyata sempat mengalami tidak percaya diri itu. Bener. Yang Mbak Afifa ya, dan itu harus dibentuk. Benar. Kalau Mbak Afifa tadi dengan melihat lingkungan. Ya, karena mungkin tekanan ya. Karena aku tuh ikut ajang prestasi itu hampir tiap tahun. Jadi di tahun ini belum selesai nih, tapi kita udah ngambil ajang lain. Jadi kayak tempurannya beda-beda dan kayak ayo maju. Jadi pelan-pelan sih, maju pelan-pelan gitu. Itu sengaja Mbak Afifa memang udah ditargetkan atau gimana sih? Kalau aku tuh mikirnya gini ya, ikut pageant atau mungkin prestasi ini ada umurnya. Gak mungkin ya umur yang sudah lewat gitu, sudah dewasa malah ikut pageant. Jadi aku tuh memaksimalkan, lebih tepatnya memaksimalkan di usiaku yang muda. Aku sudah menyelesaikan dengan apa yang kuinginkan, apa yang kuharapkan. Jadi dimaksimalin dengan umur itu. Jadi ketika next nih, karena aku tuh orangnya terplanning gitu loh. Kayak di umur segini aku udah harus fokus sama pendidikan aku nih. Aku udah fokus sama dengan karir aku nih ke depannya. Jadi nggak ada lagi
nih istilah kita mau ngejar prestasi lagi di usia sekarang, apalagi sekarang ya udah pensiun tuh kayak udah stop lah gitu. Ini pensiun tepat waktu atau pensiun dini ini ceritanya? Sebenarnya ada satu lagi sih kemarin ya, rencana itu ada satu lagi Ada satu sebenarnya. lagi. Tapi kayaknya keburu udah pakai hijab gitu ya, kayak oke, stop. Udah, Cukup ke anak-anak aja. Iya, fokus anak-anak biar terus prestasinya makin bagus. Nah, kalau dulu nih hobi jadi prestasi, prestasinya juga udah terbukti lah ya, udah banyak yang tahu juga tentang itu. Nah, kalau mulai melirik profesinya, itu gimana sih Mbak awalnya gitu loh, bisa ngelirik, oh ini kayaknya bisa nih dijadikan satu profesi, itu ceritanya gimana awalnya? Jadi dari aku yang di 2016 itu aku punya partner. Namanya Yuvaldo Dimas Pranata. Sempat hadir juga. Sempat hadir ya, Iya. tahu lah ya prestasinya juga luar Betul. biasa. Nah jadi kita berdua itu karena sama-sama umur nih, kita satu pasang, kita sama-sama umur, jadi kita melangkahnya itu kan bareng ya, sama-sama belajar, sama-sama maju gitu. Terus sampai akhirnya kita nih pisah nih kemarin ceritanya, dia ada kerjaan di luar kota, aku di Bengkulu, terus tiba-tiba dia balik kayak, ayo Pip kita ngapain ya gitu ya. Terus kita nih berdua nih hampir sama sebenarnya, karakternya hampir sama, keinginannya juga hampir sama gitu. Terus juga kita sekarang sama-sama lagi S2 gitu kan. Terus kita mau ngapain ya gitu. Ya udahlah kita coba untuk bikin bisnis. Terus mikir nih bisnis apa ya? Apalagi bisnis kan kayaknya harus modal yang besar gitu ya. Iya, kita pasti mikirnya ke sana dulu kalau awal mau buka gitu kan. Dan dia anak 2 orang, nggak ada background yang terlalu gimana. Bisnis punya sih bisnis, tapi bisnisnya masih kecil gitu, ranah kecil, bukan yang besar. Jadi ketika kita berdua kayak udah kita coba ini yuk, bikin kursus. Awalnya tuh kayak udah coba aja dulu lah, kita nggak tahu nih pasarnya karena memang di Bengkulu belum ada beauty camp, modeling kursus itu belum ada. Memang belum ada sama sekali waktu itu. Belum ada. Yang ada paling manajemen sih. Jadi kayak oke, kita fokusin aja di modeling kursus. Terus akhirnya gimana ya? Ini kan pertanyaan lagi ya, gimana ya cara bukanya ya? Udahlah promo aja dulu, modal nekat ini ya. Kayak udah kita promo aja dulu. Udah promo, ternyata antusiasnya dari masyarakat Bengkulu tuh luar biasa. Kayak aku mau dong, aku mau dong, aku mau. Nah, ini dengan anak itu pertama kali ada 70 orang. Itu pertama kali 70 Pertama orang? kali. Wow. Bener-bener pertama kali kayak aduh ini anak 70 orang mau taruh di mana gitu Nah, kan. itu. Sedangkan kita belum punya studio. Sedangkan kalau di luar kan mereka udah punya studio gitu kan. Akhirnya kayak oke, kita gunakanlah relasi yang kita punya gitu ya. Jadi kita ajak kerja sama salah satu hotel di Bengkulu. Jadi kayak kita ajak kerjasama, oke nih, pas banget, mungkin ya kayak jalannya aja sih memang benar-benar dipermudah. Oke, kita bikin kelas, ternyata antusiasnya luar biasa, malah makin rame. Makin kayak udah nggak apa-apa walaupun tinggal pertemuannya tinggal 1 kali 2 kali, mereka oke, aku pengen coba gitu. Ternyata sampai sekarang lah, bahkan dari anak-anak murid yang awal tuh sampai sekarang itu masih ada yang tetap bertahan. Ya, nggak di luar ekspektasi nggak sih? Di 70 di luar ekspektasi itu. tiba-tiba masuk 70 dan sempat kebingungan nggak sih Mbak di awalnya? Jadi di awalnya tuh kayak kita nggak punya materi nih. Yang kita punya dibekelin sama paling ya kita biasa di nasional dikasih kayak materi catwalk gitu ya. Ya udahlah kita coba aja lah running. Jadi memang belajarnya juga running. Aja, udah jalan aja. Semuanya running ya. Semuanya running. Modal nekat. Bener. Mbak Viva, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.